Mama masak apa hari ini? Tempe ya? Tiap hari makan tempe, Ma. Tempe lagi, tempe lagi. Bosan nih, kalau nggak digoreng ya ditumis. Sekali-sekali dong makan kepiting Alaska, lobster, steak biar giziku itu terpenuhi, nggak tempe doang. Kata siapa tempe itu nggak bergizi? Tempe itu punya protein yang hampir sama dengan protein hewani. Kamu tahu itu nggak? Stop. Daripada kalian dengerin pertengkaran mereka yang ada di belakang, lebih baik kalian dengerin deh penjelasan aku di video kali ini. Karena di video kali ini aku bakal bahas tentang fun fact tempe yang membuat kalian akan lebih melek lagi sama manfaat yang ada pada tempe. Dan utamanya aku bakal bahas yang menjadi kebingungan mereka tadi, yaitu sebenarnya tempe itu punya kandungan protein yang setara nggak sih sama protein hewani. Kalian bingung nggak? Kalau bingung, ini adalah video yang tepat. Jadi saksikan video ini sampai selesai ya. Cus! Perlu kalian ketahui bersama, tempe adalah makanan sederhana dari Indonesia yang menyimpan segudang fakta luar biasa. Bagi orang luar negeri, tempe bukan hanya sekedar lauk, tapi mereka menganggap tempe sebagai superfood karena kandungannya yang luar biasa. Dan mereka rela mengeluarkan uang yang lebih banyak atau cukup mahal hanya untuk membeli tempe. Meskipun tempe itu harganya mahal, tapi mereka tetap mau membelinya. Sedangkan di Indonesia, tempe seharga 2.000 sampai 5.000 rupiah. Wah, murah banget ya. Oke, kita langsung lanjut ya ke fun fact tentang tempe. Dimulai dari poin yang pertama. Tempe memiliki kandungan protein yang hampir sama dengan kandungan protein pada protein hewani. Karena kan tempe ini merupakan protein nabati, tapi dia punya kandungan protein yang hampir sama dengan kandungan pada protein hewani. Dalam 100 gram tempe itu mengandung sekitar 19 gram protein yang hampir menyamai kandungan protein pada daging ayam. Yang lebih menariknya lagi, tempe ini kan hasil fermentasi dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus. Nah, ini membantu dalam pencernaan protein di dalam tubuh. Selain itu, pada tempe juga terkandung asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang bermanfaat bagi tubuh. Makanya ahli gizi di luar negeri itu mulai merekomendasikan tempe ini sebagai alternatif pengganti daging yang lebih ramah lingkungan dan dengan harga yang lebih terjangkau dan manfaat yang sangat banyak. Oke, sabar dulu, nggak boleh kaget dulu karena kita masih punya 2 fun fact yang menarik lagi. Sekarang kita lanjut ke fun fact yang kedua. Tempe itu dinobatkan sebagai superfood asal Indonesia. Wah, bangga banget nggak sih sebagai warga Indonesia yang sering makan tempe dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak banget peneliti dari luar negeri yang mulai meneliti manfaat dari tempe karena melihat banyak sekali manfaat yang dimiliki oleh tempe. Dari satu jurnal, dari jurnal Frontiers and Bioscience 2024 oleh Rizzo, tempe ini dikategorikan sebagai functional food, yang artinya makanan ini tuh nggak cuma mengenyangkan tapi juga punya efek positif bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, di poin kedua ini adalah poin yang menurutku cukup sangat menarik ya. Karena apa? Karena tempe itu dinobatkan sebagai superfood asal Indonesia. Gimana nggak bangga sebagai orang Indonesia yang mungkin setiap harinya mengkonsumsi tempe? Belanja bahan di pasar, di toko, ketemu sama yang namanya tempe. Karena tempe itu nggak hanya mengandung protein yang baik bagi tubuh, tapi juga kaya akan asam amino, vitamin, mineral, dan juga senyawa bioaktif seperti isoflavon dan juga antioksidan. Yang mana zat-zat ini bisa membantu menurunkan resiko penyakit seperti penyakit jantung. Oke teman-teman, gimana? Udah dengerin fun fact yang pertama sama yang kedua? Udah mulai ada kayak kaget dan juga bangga nggak? Nah, kalian kan udah tahu nih 2 fun fact tentang tempe. Sekarang masih ada fun fact terakhir, yaitu fun fact yang ketiga. Fun fact, kalau tempe itu mengandung vitamin B12, yang mana biasanya vitamin B12 ini hanya ada pada produk hewani. Nah, ini tuh fakta yang sebenarnya membuat kalian bingung nggak sih? Tapi yang bingung tuh bukan cuma kalian, tapi juga beberapa ilmuwan itu bingung dan penasaran kenapa kok vitamin B12 yang biasanya cuma ada di produk hewani seperti daging, susu, dan telur
ini kenapa jadi ada di produk nabati seperti tempe? Ternyata tempe itu punya sedikit kandungan B12 alami hasil dari proses fermentasi. Karena mikroorganisme yang hidup selama proses fermentasi tempe itu membantu menghasilkan yang namanya vitamin B12 meski dalam jumlah yang kecil. Ya, jumlahnya emang kecil sih, tapi sebagai bahan pangan nabati atau protein nabati yang punya vitamin B12 yang seharusnya dimiliki oleh produk hewani, ini adalah hal yang cukup baik ya. Oke, jadi gimana nih menurut kalian tentang video yang ada di awal tadi setelah mendengarkan penjelasan aku sampai saat ini? Tempe merupakan makanan yang sangat sederhana, tapi punya segudang manfaat yang membuatnya disorot oleh warga di dunia ini, yang menjadikannya sebagai premium plant-based superfood. Di sini, tempe itu membuktikan bahwa makanan tradisional itu bisa menjadi inovasi global yang dicintai banyak orang. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di waktu lain untuk membahas hal-hal menarik lainnya. Dadah, terima kasih.